Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Hidayat, NIM saya 099 dari kelas 4D. Di sini saya akan menganalisis data hasil kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini. Nah, asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. H1-nya yaitu memiliki perbedaan. Kemudian taraf kepercayaannya yaitu 95%. Artinya taraf signifikannya yaitu 0,05%. Kemudian menggunakan uji T berpasangan. Kemudian di sini ada tabel dan itu uji statistik. Cara menganalisis datanya yaitu kita ke data, kemudian kita ke data analisis. Nah, sesudah memencet data analisis, kita akan cari t-test pirate to sample for means. Nah, ini klik OK. Kita pindahkan dulu. Nah, kemudian variabel 1 yaitu kita blok pretest ini. Sudah. Kemudian variabel 2-nya yaitu kita blok post testnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini memakai 0, kita tulis 0, memakai label, alfanya tidak ada, tidak dipakai, kemudian memakai output range. Nah, sesudah itu kita pilih kotak ini. Nah, kita klik, kemudian kita cari tempat untuk menaruh data tersebut, kita taruh di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, datanya sudah keluar. Kita geser dulu biar terlihat jelas datanya. Sebentar. Nah, setelah digeser, akan muncul data seperti ini. Kemudian kita lihat t-stat ini kita warnai menjadi warna kuning. Nah, t-stat ini sebagai T hitung. Kemudian T critical to ten ini sebagai T tabel, kita warnai warna hijau agar beda warnanya. Nah, selesai. Kemudian kita kebawakan, kita tulis di sini T tabel sama dengan, nah T tabelnya di sini kan 2,10. Jadi kita tulis 2,10. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis min T tabel sama dengan min 2,10 juga. Nah, kita lihat min T tabelnya ini lebih kecil atau lebih besar dari T hitung di data ini. Nah, di data ini yang saya lihat, saya kursornya ini di sini. Di data ini T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Kita lihat di sini di kotak yang nomor 5 ini. Nah, jika min T tabel lebih besar dari T hitung dan lebih besar dari, maka terima H0. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya alias diterima. H1. H0-nya ditolak maksudnya. Terus H1-nya diterima. Nah, kita tulis di sini. Di sini kita tulis karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka tadi itu H0-nya ditolak. Sebentar ya, masih kehapus tadi. Sebentar. Min T tabel, maka H0 ditolak alias H1-nya diterima H1-nya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kita blok ini. Kemudian kita salin di kesimpulan. Kita taruh di kesimpulan. Nah, enter. Nah, jadi seperti itu untuk menganalisis soal pertama. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu kita menguji data efektivitas penggunaan pocketbook terhadap kemampuan menghafal istilah IPA antara dua kelompok. Asumsinya yaitu data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan menghafal istilah IPA antara dua kelompok. H1-nya yaitu memiliki perbedaan. Taraf kepercayaannya yaitu 95%, artinya taraf signifikannya 0,05%. Menggunakan uji T independen. Ini ya. Kemudian uji homogenitas. Sebelum uji homogenitas, kita mencari variabelnya dulu. Variance. Kemudian di sini kita tulis rumusnya. Kemudian kita blok data kontrolnya. Nah, kita enter, keluar angkanya. Kemudian kita ini juga sama var. Kemudian kita blok hasil data eksperimen. Nah, kita enter. Nah, diketahui data eksperimen lebih besar dari data kontrol, maka data yang lebih besar ini menjadi variabel 1. Kemudian yang data kontrol menjadi variabel 2. Enter.
Nah, selanjutnya kita mencari uji homogenitas. Kita ke data, kemudian ke data analisis, kemudian kita cari v-test to sample of variance. Nah, ini klik. Nah, untuk variabel satunya ini variabel satu ini kita blok. Nah, dan variabel 2-nya kita blok ini yang kontrol. Nah, labelnya centang, kemudian output range kita taruh di sebelah sini. Kita oke. Sabar, ada kesalahan. Sebentar. Nah, kita oke. Nah, keluar datanya. Kita geser. Nah, selanjutnya kita akan menentukan F dan F tabelnya. Untuk F-nya ini, yang ini F. Kita kasih warna kuning. Kemudian F tabelnya. Nah, ini F. Kemudian ini F tabel. Yang P ini kita kasih warna juga. Warna hijau. Ini P. Nah, di sini bisa kita lihat F lebih kurang dari F tabel, maka karena F kurang dari F tabel, maka datanya homogen. Kemudian yang P ini 0,41 sekian. Nah, data signifikannya ini diketahui 0,05%. Jadi karena P lebih besar dari data signifikannya 0,05, maka datanya homogen. Nah, setelah diketahui datanya itu bersifat homogen, kita akan lanjut ke uji T independen. Kita masuk ke data, kemudian ke data analisis. Kemudian kita cari t-test to sample assuming equal variance. Kita pencet. Yang ini sama. Sebentar saya geser di sini. Nah, untuk yang variabel satu ini blok data eksperimen. Nah, kemudian variabel 2-nya itu data kontrolnya kita blok. Nah, kemudian hipotesisnya 0, labelsnya centang, alfanya 0,05, output optionnya, output range, untuk letak lokasinya katanya di sini. Selesai, kita klik OK. Nah, datanya sudah keluar. Nah, setelah datanya keluar, kita cari T tabelnya. Kita cari T tabel. Yang start ini T tabel. Kasih warna kuning. Kemudian ini juga T tabel. Yang T start ini T hitung. Kemudian yang T ini T tabel. Kemudian ini P. Setelah itu kita tentukan T tabelnya. T tabel sama dengan 2,05. Kemudian min T tabel sama dengan min 2,05. Kemudian karena min T tabelnya kurang dari T hitung dan T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian setelah itu karena P lebih besar dari data signifikannya yaitu 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan menghafal istilah antara dua kelompok. Kita blok, copy, kemudian kita taruh di kesimpulan. Nah, jadi untuk data ini yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan menghafal istilah IPA antara dua kelompok. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.